Oh iya, tambahan lagi teman-teman. Jadi sebelum kita mau sifon atau sedotin kotorannya, kita harus kasih makan dulu teman-teman ikan-ikannya dengan porsi yang tidak terlalu banyak. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang, dan hari ini kita seperti biasa membuat video santai aja, dan kali ini mengenai anakan ikan cupang yang kita pindah ke wadah pembesaran. Dan dari wadah pembesaran ini kita sama sekali tidak pernah ganti air secara full, tidak pernah diserok ikannya terus dipindah ke wadah lain terus kita isi lagi wadah sebelumnya setelah dicuci. Jadi saya sekarang pakai tekniknya teman-teman, setelah burayak ini pindah dari wadah pemijahan ke wadah pembesaran, habis itu saya nggak pernah pindahin lagi ikannya sampai saya sortir satu persatu. Saya sortirin sampai bener-bener selesai semua disortir teman-teman. Jadi saya pakai sistemnya sifon, disedot kotorannya sama airnya, kemungkinan nanti tinggal 20% airnya, terus saya tambah air baru, kasih garam ikan, kasih daun ketapang, terus saya ulang-ulang kayak gitu teman-teman sampai ikannya saya panen satu demi satu. Terus untuk durasi waktunya itu nggak menentu, tergantung gimana udah kotornya aja. Semakin besar ukuran anakan cupangnya, otomatis dia makin banyak makannya, makin banyak kotorannya, jadi intensitas untuk pergantian airnya lebih banyak. Oke, jadi sekarang saya bakal kasih tahu sedikit demi sedikit dari mulai alatnya dulu. Oke teman-teman, untuk selangnya itu saya ada dua selang. Yang ini ukuran lebih kecil nih, ini biasa dijual di toko-toko akuarium. Selang sifon yang ini itu buat anakan yang usia 2 minggu ke atas sampai sebelum 1 bulan. Jadi karena size-nya masih kecil burayaknya, jadi saya pakai yang ini dulu nih. Cuma yang ini lebih lama sih, lebih pegel, karena sedotannya nggak terlalu kenceng, nggak terlalu banyak yang kesedot airnya sama kotornya. Kadang juga suka mampet juga ya, karena sekali lagi ini buat burayak yang masih terlalu halus dan kecil teman-teman. Jadi ya sabar aja kalau pakai ini, sampai nanti burayaknya itu udah 3 mingguan ke atas, udah mau 1 bulan, baru saya ganti teman-teman. Ini nggak saya pakai lagi, saya pakai selang yang ini teman-teman, selang yang lebih besar, jadi ini lebih cepet nyedotnya. Terus untuk penggunaannya ini diisi dulu teman-teman ya, isi air bersih dulu sampai penuh. Jadi kalau udah penuh, satu lubang kita tutup pakai jempol. Terus lubang satunya lagi untuk pembuangan kita arahin ke mungkin apa namanya, selokan pembuangan teman-teman yang dekat rumah, atau enggak ya pokoknya saluran pembuangan lah. Habis itu ini kita tahan, masukin air, dia bakal keluar air ya teman-teman ya. Dan sebagai jaga-jaga, biasanya kalau pembuangan saya wadahnya itu, air kotornya itu saya taruh di wadah ember dulu. Oke, nah seperti ember kayak gini, bak kayak gini teman-teman ya. Jadi ditaruh dulu di sini di wadah, karena udah pasti bakal ada anakan ikan cupang yang ngikut nanti. Jadi ketampung di sini ya, tinggal diserok balik aja. Dan untuk sifon ini, untuk penyedotan kotoran ini, syaratnya itu ya otomatis harus lokasi atau enggak posisi wadah pembesarannya itu lebih tinggi dibanding nanti pembuangannya. Karena kalau dia rata kayak gini nih, ini agak susah teman-teman untuk disedotnya. Tapi kalau dia posisinya tinggi kayak gini di atas nih posisinya, dia bakal lebih mudah karena tekanan airnya itu dari atas ke bawah nanti kan. Apalagi yang di sini nih, ini kencang banget ini. Terus sebelum kita mulai mau sedotin kotoran ya teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah daun ketapang. Jadi daun ketapang yang masih ada di wadah kayak gini tuh, ini harus diangkatin dulu biar nggak mampet nanti. Jadi diambilin dulu, terus kemudian langsung kita sedot kotorannya sampai benar-benar airnya sedikit. Dan karena selangnya ini besar teman-teman, kita harus cepet ya gerakannya. Jadi setelah kita masukin selangnya, langsung jalan cepet-cepet. Langsung bisa kita gerakin dari sini semuanya sampai muter. Yang penting adalah titik-titik lokasi kotoran yang ngumpul itu yang difokusin. Jadi setelah diambil semua, sedot semua kotorannya, udah selesai.
kita nanti pantau air pembuangannya di bak itu, kita lihat ada yang ngikut atau enggak. Habis itu kita balikin lagi. Nah, ini kita tambahin garam ikan lagi sekitar 3 genggam kalau saya, 3 genggaman tangan. Terus tambah daun ketapang lagi, tambah air baru, insya Allah sehat kondisinya. Dan ini teman-teman ya, ini contohnya nih. Ini adalah ikan-ikan yang dari awal ini nggak pernah pindah sama sekali, di sini aja dia tuh. Dan kemungkinan bentar lagi bakal jadwalnya untuk disifon juga. Jadi hal yang pertama seperti saya yang bilang, daun ketapangnya harus diambil dulu. Oh iya, tambahan lagi teman-teman. Jadi sebelum kita mau sifon atau sedotin kotorannya, kita harus kasih makan dulu teman-teman ikan-ikannya dengan porsi yang tidak terlalu banyak. Jadi biar perut ikannya ini keisi dulu, biasanya saya kasih pakan dulu. Karena kalau nggak dikasih makan, dia kayak gini tuh, dia bakal ngumpul. Nanti kalau nggak dikasih makan dulu, dia bakal deketin selangnya. Jadi dia bakal deketin selangnya, terus ngumpul. Nantinya malah makin banyak yang kesedot. Meskipun sekalipun kesedot juga nggak masalah, karena udah ada wadah penampungannya. Tapi usahakan nih kayak gini nih, dikasih makan dulu nih tuh. Lihat, dia bakal ngumpul dulu. Nalurinya kayak gitu dia. Jadi kalau kita nggak kasih makan dulu, dia bakal ngumpul tuh. Karena ikan-ikan ini udah terbiasa kalau ngelihat orang datang tuh dia langsung pada kumpul. Dia udah mengenali dia. Tuh langsung pada kumpul dia. Termasuk juga yang gede-gede ini. Jadi kasih makan sedikit dulu, setelah itu udah langsung sedotin air di wadahnya sampai bersih. Dan ini cukup efektif teman-teman saya lakuin, karena saya juga udah nggak perlu ngangkat wadahnya lagi, terus serokin ikannya lagi, nanti pindah lagi, balik lagi. Jadi menurut saya cukup efisien juga caranya, dan alhamdulillah ikannya sehat sampai sekarang. Bahkan udah ada ratusan ikan yang saya sortir. Teman-teman bisa lihat di situ di wadah-wadah itu, tapi saya tidak mau ambil lebih dekat karena bisa berbahaya nanti. Sama pihak YouTube bisa berbahaya. Oke, jadi kayak gitu ya. Alhamdulillah angkatan yang ini nih, barengan yang ini, alhamdulillah hasilnya sangat puas saya sama hasilnya, alhamdulillah banget. Dan ini masih banyak yang masih mutasi yang bisa disortir lagi, berhubung wadahnya juga udah full, jadi ya pelan-pelan aja deh saya sortirnya teman-teman. Jadi ini teknik saya sekarang kalau untuk pembesaran ikan. Jadi pakai sistem sifon, disedot kotorannya, air berkurang tambah air baru, kasih garam ikan daun ketapang lagi, terus diulang-ulang sampai kita bisa panen sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah kondisi ikannya sehat walafiat tuh. Dan untuk wadahnya saya nggak cuci ya teman-teman ya, jadi saya nggak lap. Jadi yang penting intinya saya sedotin kotoran yang ada di bawahnya aja sampai bener-bener ya sekitar 80-90% kotorannya tersedot. Kalau air udah kelihatan dikit, udah nggak perlu disedot lagi, tinggal tambah air lagi. Jadi kayak gitu teman-teman tekniknya. Semoga bermanfaat. Kalau ada tambahan silakan ditambahin aja di kolom komentar. Ini cara saya, dan ini pun sama. Yang ini udah saya pernah sekali sifon teman-teman, dan alhamdulillah sekarang kondisinya sehat ikan-ikannya dan udah mulai tambah besar. Jadi kalau ikan di lubukan itu kalau kita rawat, kita kasih pakan dengan rutin, airnya kita jaga kebersihannya, insya Allah pertumbuhannya juga bisa maksimal meskipun 1 kali doang kita kasih pakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.